وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف العرب والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. الله لا إله إلا الله. معاشر المسلمين رحمكم الله، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يوم الجمعة سيد الأيام عيد المسلمين، وعن السلف الصالح أن الخطبة فيها مكان الركعتين، فإذا صعد خطيب المنبر وشرع في الخطبة فلا يتكلمن أحدكم، فقد ورد عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. وفي حديث آخر: ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واستمعوا وأطيعوا رحمكم الله. الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل رسوله محمدا إلى كافة الناس، وأنزل معه الكتاب ليفرق به بين الحق والباطل وبين المعروف والمنكر، وهدانا إلى صراطه المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita panjatkan puja puji syukur kita selaku manusia yang lemah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, sampai saat ini hingga detik ini kita masih diberikan nikmat yang sangat besar, yaitu berupa nikmat hidup di alam dunia ini. Alhamdulillah. Semoga sisa-sisa hidup kita
di alam dunia ini menjadi amal ibadah kita untuk menuju alam akhirat yang kekal dan abadi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami selaku khatib mengingatkan kembali, mari kita tingkatkan selalu iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan iman dan takwa yang kita pegang sampai akhir hayat kita akan mengumpulkan kita kelak bersama orang-orang yang kita cintai, bersama para syuhada, para anbiya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, peliharalah dirimu dan keluargamu, anak cucumu dari api neraka. Yang mana bahan bakar api neraka itu adalah daripada manusia dan batu. Yang mana penjaganya adalah malaikat-malaikat kasar, keras, dan tidak pernah mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan Allah kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sudah seharusnya lah, sudah sepantasnya lah, sudah selayaknya lah mulai sekarang dan akan terus yang akan datang kita menjaga diri kita, keluarga kita dengan membekali agama, dengan membekali iman dan takwa kepada Allah, apalagi di zaman seperti saat ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah juga mengingatkan tentang bagaimana dan seperti apa harusnya mendidik generasi ke depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Yang artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berperilaku, berbicara dengan tutur kata yang baik dan benar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita ketahui bersama bahwasanya mendidik anak di zaman sekarang jauh lebih berat tantangannya ketimbang zaman-zaman dulu. Ketika kita hidup tahun 70-an, tahun 80-an, tahun 90-an, ketimbang harus mendidik anak di zaman-zaman saat ini, banyak dan besar rintangannya, banyak dan besar mudorotnya, banyak dan besar halangannya. Kita lihat
Narkotika, obat-obatan terlarang merajalela di mana-mana. Seludupan dari luar negeri bahkan bertonton didatangkan ke Indonesia untuk menghancur generasi bangsa kita ke depan. Bukan hanya sampai di situ, minum-minuman keras tidak hanya sampai di situ, bahkan yang disebut oleh para ahli dengan narkolema atau narkotika lewat mata, yaitu berupa HP. Kita menyangka anak kita dengan ditinggali HP itu akan anteng, akan tenang. Kita menyangka dengan ditinggali barang itu lalu mereka sampai tidur tengah malam, orang tua lepas tangan. Akan tetapi itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita khususnya selaku laki-laki adalah pemimpin di rumah tangga itu. Oleh karena itu, ayo selamatkan anak cucu kita. Selamatkan generasi kita. Selamatkan generasi umat Islam ini dari kehancuran dengan cara menjaga ku anfusakum wa ahlikum naro. Insyaallah dengan kita membekali agama, membekali iman dan takwa, otomatis anak-anak keturunan kita akan menjadi anak-anak keturunan yang soleh dan solehah. Anak-anak keturunan kita akan terselamatkan dari bahayanya zaman ini. Anak-anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Kami merasa takut dan takut sekali. Khususnya dari pakar-pakar pendidikan sangat-sangat ketakutan akan bahaya zaman ini. Di samping obat-obatan, minum-minuman keras, tadi juga ada HP atau dikenal dengan narkolema, narkotika lewat mata yang bahayanya lebih parah lagi sebenarnya daripada narkotika berupa minum-minuman pil ekstasi dan lain-lain. Karena anak yang kecanduan HP, sarafnya ribuan bahkan jutaan akan putus. Bahkan kita lihat di media sosial banyak anak yang stres, yang gila, yang kecanduan karena kecanduan oleh narkolema atau narkotika lewat mata ini. Oleh karena itu orang tua harus lebih pintar dari anak-anak. Orang tua harus memperhatikan, jangan semena-mena mengasih HP lantas dibiarkan begitu saja. Akan tetapi butuh pengawasan yang ketat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, tidak cukup sampai di situ saja. Kita lihat imigrasi dari luar, kita lihat orang-orang dari luar, dari Cina, dari Tiongkok, dari luar negeri, bermasukan bahkan ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan jumlahnya yang siap mengisi tempat-tempat kosong yang ada di Indonesia ini. Oleh karena itu siapkan generasi kita untuk menjadi generasi yang kuat. Bukan hanya kuat tapi juga generasi yang pintar. Bukan hanya pintar tapi juga generasi yang cerdas dan mempunyai bidang-bidang ilmu sesuai dengan keahlian mereka masing-masing. Karena tidak ada anak yang bodoh, tidak ada anak yang tidak pintar. Yang ada hanyalah anak-anak yang pintar dalam bidangnya masing-masing dan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Karena Allah memberikan kemampuan kepada setiap manusia dengan kemampuan yang berbeda-beda. Yang satu punya kemampuan matematika, akan tetapi yang satu kuat di agamanya. Yang satu lemah di fisikanya, akan tetapi yang satu lemah, pintar di bahasa Inggrisnya dan lain-lain. Oleh karena itu mari kita kenali kemampuan anak kita masing-masing. Sehingga kita bisa mendidik untuk menjadikannya anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada 10 kesalahan mendidik orang tua terhadap anak-anaknya. Yang pertama, orang tua tidak pernah atau jarang mencium kening anaknya, menandakan kesayangan orang tua terhadap anaknya.
menandakan kecintaan orang tua terhadap anaknya. Jarang atau bahkan tidak pernah mencium kening anaknya. Yang kedua, kesalahan orang tua dalam mendidik. Orang tua tidak sering membentak anak-anaknya. Oleh karena itu, mulai habis ini jangan sekali, khususnya anak-anak kecil, anak-anak yang masih masa emasnya, jangan pernah sekali-kali membentak anak, karena itu akan masuk ke alam sadar mereka dan menjadi karakter mereka. Yang kedua, ketiga, selalu dan terlalu menuruti keinginan anak, selalu dan terlalu menuruti keinginan anak. Lantas yang empat, sering menakut-nakuti atau mengancam anak. Selanjutnya yang kelima, tidak pernah membantu untuk mengatur waktu anak-anak kita di rumah. Pokoknya ditinggal HP, dikasih HP semuanya beres. Tidak tahu yang dilihat di sana adalah semuanya banyak mudorot daripada baiknya. Lantas yang keenam, bertengkar dengan pasangan di depan anak-anak kita. Tanpa kita sadari, kita sering bertengkar dengan istri kita, dengan pasangan kita. Padahal itulah yang akan nanti membentuk karakter mereka. Sehingga itu juga ketika mereka sudah besar akan ditiru oleh anak-anak kita. Selanjutnya, kita sering mendahulukan kepentingan HP ketimbang kepentingan anak-anak kita. Selanjutnya, yang kedelapan, meletakkan barang berbahaya sembarangan saat anak-anak kita masih usia dini. Kemarin terjadi di Jawa Timur, bertepat di Kabupaten Kediri. Orang tua meletakkan racun tikus sembarangan. Akhirnya anak membuat ke dalam gelas, lantas diminum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matilah sang anak tersebut. Oleh karena itu ini adalah sebuah kesalahan orang tua. Lantas yang kesembilan, terlambat memperkenalkan kewajiban kepada anak-anak kita. Kita sering terlambat, sudah besar, sudah sering melonjak, baru kita ingat, Masya Allah, dulu ketika kecilnya aku terlambat memperkenalkan sholat. Aku tidak pernah memperkenalkan berpuasa kepada anak-anakku. Sehingga ketika besar, anak-anak itu tumbuh dengan karakter yang tidak baik. Selanjutnya yang ke-10, kesalahan orang tua dalam mendidik anak adalah membanding-bandingkan anaknya dengan anak orang yang lain. Padahal anak kita tumbuh dan berkembang dengan kemampuan yang berbeda-beda. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami akhiri khutbah kali ini dengan sebuah perkataan hikmah yang ini patut kita renungkan. Dibutuhkan orang sekampung untuk mendidik, membentuk karakter satu orang anak untuk menjadi baik. Akan tetapi hanya dibutuhkan satu orang yang jahat untuk membuat merusak satu orang di dalam kampung tersebut. Mudah-mudahan anak-anak kita yang kita bimbing menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi penerus berlanjut generasi bangsa kita ini, menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Oleh karena itu, sekolahkanlah mereka di tempat-tempat terbaik. Jadikanlah keluarga kita keluarga yang terbaik, dan bimbinglah mereka di lingkungan yang baik. Insya Allah dengan itu semua anak-anak kita akan menjadi anak-anak sesuai harapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin, amin ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr
illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. آمين. اللهم صل وسلم وزد عني وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Waj'alna ya Allah lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'lamu bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wazkurullahal azim yazkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.